Dan kalau dia lagi ada masalah berdoa, ibadah sama Allah pasti khusyuk, enak tuh. Kalau dia berdoa, nangis, kembali kepada Allah ya, dia kembali, itu luar biasa. Luar biasa. Dia akan rasakan kenikmatan doa. Bahkan kalau kita lagi ada masalah, kita berdoa sama Allah, bisa nangis, bisa curhat sama Allah. Itu tidak bisa kita rasakan kenikmatannya itu kalau lagi tidak ada masalah. Semua orang menghadapi masalah. Nabi SAW menghadapi masalah, apalagi kita manusia biasa. Tapi cobaan ini datang untuk mendatangkan pahala sabar, gitu kan? Dan kita juga jadi tahu, ya, dapat pengalaman dan banyak hal. Dan kita makin dekat dengan Allah SWT. Yang kedua, cobaan itu kalau datang, teman-teman sekalian, tujuannya untuk meninggikan derajat, mengampuni dosa. Kata Nabi SAW, seorang mukmin terus diuji di dirinya, di keluarganya, di hartanya, sampai dia dan keluarganya bertemu dengan Allah tidak tertinggal satupun dari dosanya. Dibersihin dosanya. Cobaan-cobaan akan datang harian ini, hadapi pecahin, selesai, hadapi pecahin, sudah ada pahala. Dan kata ulama, cobaan yang jenis kedua ini, ada derajat-derajat di surga yang orang tidak bisa jangkau, misalnya kecuali dengan 100 tahun sholat malam, 100 tahun puasa, 100 tahun haji, 100 tahun bakti dengan orang tua. Umurnya orang ini cuma 60. Tapi karena keimanannya, Allah mau dia sampai ke derajat itu. Bagaimana caranya? Diuji dengan penyakit 10 tahun. Diuji buka usaha 3 kali bangkrut. Mungkin nanti yang keempatnya baru dia bisa. Diuji orang tuanya yang cerewet, mertuanya, iparnya yang suka datang masalah. Ujian. Hadapi. Hadapi, suka duka kehidupan. Film itu tidak ada yang nonton kalau tidak ada penjahatnya, tidak ada cerita suka dukanya. Kalau datar aja, nggak ada yang nonton, nggak laku filmnya. Riwayat kehidupan, harus ada suka duka. Kita kalau kena hujan nih, lagi hujan-hujan begini, basah. Pengalaman, basah tapi pengalaman. Ada kenikmatan tersendiri kalau dinikmatin tuh. Kalau bahasa saya itu nikmatin prosesnya. Proses dinikmatin. Lagi sakit nih, bangun pagi flu. Oh iya, sabar. Sabar itu terima takdir Allah, kemudian ikhtiar, gitu kan? Kita bangun flu, alhamdulillah. Allah masih uji saya. Mudah-mudahan jadi pengampunan dosa, pentinggian derajat. Lalu ikhtiar minum obat. Sabar, nikmatin prosesnya. Karena kita biar ngerutu pun, cobaannya ada ajalnya, pasti sampai selesai. Ada saatnya dia akan selesai. Jadi kita harus lapang dada, menerima, termasuk sini menerima kekurangan pasangan. Tapi ingat, yang punya kekurangan tidak boleh tinggal dalam kekurangannya, berubah. Orang mukmin harus meningkat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nggak boleh vakum. Saya gini orangnya, kau terima silakan, tidak terima nggak usah. Nggak boleh dong. Itu bodoh namanya. Masa kalau dia kurang kemudian dia tidak mau berubah? Fair, terima. Oh iya baik, saya akan berubah. Bantu saya ya. Ayo sama-sama. Suami istri harus begitu. Enggak, kalau kamu nggak mau terima ya sudahlah. Kadang-kadang suami tegur istrinya. Cobalah kalau habis bangun sholat subuh, habis sholat subuh buat sarapan, aktivitas, jangan langsung tidur. Misal, baik, tangkap positif. Istrinya harus berpikir, oh iya ya, mungkin ada baiknya lah. Mungkin suami saya kena pergi kerja pagi. Kadang-kadang ada istri tidur, suaminya pergi kerja. Dia nggak tahu suaminya pergi sarapan, cuma pembantu yang siapin. Karena hanya mendahulukan tidur pagi. Untuk apa ini? Lalu suaminya bahasakan baik-baik. Terimalah, gitu kan? Baik, latihan. Kalau gitu bantu saya ya, gimana caranya? Mungkin kalau malam kita lebih cepat tidur ya. Baik, kalau mungkin saya masih ngantuk maklumi ya, beberapa hari nanti saya berubah. Kan baik ya, menjadi lebih baik. Bahkan kata Ali radhiyallahu anhu, saya akan menjadi hamba sahaya, saya siap mengabdi dengan seseorang yang mengajarkan kepada saya satu huruf. Satu huruf. Artinya saking pentingnya belajar untuk meningkatkan skill kita. Bodoh orang kalau selalu seperti yang lalu-lalu atau bahkan lebih buruk. Kita harus setiap hari meningkat. Kualitasnya harus selalu naik. Dan kualitasnya harus dipaksa. Nah itu. Harus bisa menerima masukan. Begitu pula misalnya istri, lihat suaminya mungkin selama berumah tangga sama orang tuanya biasa. Main buang handuk sembarangan, berantakan sepatunya nggak teratur. Mungkin istrinya biasa rapi. Suaminya begitu. Jangan langsung marah. Berikan masukan. Ini sebenarnya mana yang lebih baik sih? Kalau berantakan begini dengan rapi. Kan lebih baik kalau rapi. Ya udah saya begini orangnya, terserah kamu kalau kau nggak mau. Apa fungsinya kau sebagai istri? Nggak boleh nih. Nggak boleh. Oh iya ya, tangkap secara akal sehat. Oh iya benar. Baiklah, ingatin ya. Kalau saya memang salah, kan enak ya.
Kan enak kalau begitu. Tidak boleh mudah tersinggung nih. Ya. Ini tersinggung ini bahaya, senjata syaitan. Tidak boleh. Saya waktu pertama menikah, saya temukan istri saya mungkin kebiasaan untuk merapikan sesuatu masih kurang. Cara saya mendidik dia adalah, saya duduk kemudian saya ambil kertas. Saya bilang sebentar, kamu duduk dulu. Saya ambil kertas, beberapa lembar kertas, saya serakin di lantai. Jadi cara bapak-bapak ini harus begitu, mendidik. Tidak boleh marah-marah. Ambil kertas, saya serakin di lantai. Kemudian saya serakin di beberapa tempat. Terus saya bilang, kira-kira menurut kamu berantakan gak nih? Berantakan. Baik. Sekarang lihat ya, sederhana. Saya pungutin tuh kertas semuanya, saya satuin, saya taruh di atas meja. Hilang tuh tadi pemandangan berantakan. Bagus gak kelihatan? Bagus. Ini yang saya mau. Ini yang saya mau. Cuma ini saja, merapikan. Alhamdulillahnya dia faham. Gitu kan? Bisa kita berikan masukan. Tapi yang penting dua-duanya memang harus lapang dada nih.